selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan hasil proposal Pentahelix Bisnis Bawang Merah Ciamik hasil tani desa Mekarmanik. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Alvin Surya dengan NIM 1502194-182. Yang kedua ada Cahaya Mustika dengan NIM 1502194-104. Yang ketiga ada Adito Abiyoga dengan NIM 1502190-122. Yang keempat ada Margaretullah Aurelia dengan NIM 1502190-219. Yang kelima ada Muhammad Nur Fadil dengan NIM 1502194-189. Yang keenam ada Nur Syifa Syaharani dengan NIM 1502194-057. Yang ketujuh ada Nima Alifah dengan NIM 1502194-187. Yang ke-8 dengan saya sendiri Zahra Nakidio Rahman dengan NIM 1502194-089. Nah, jadi mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University sedang menyelenggarakan sebuah acara tahunan yang bernama Urban Village. Nah, kebetulan kelas kami diamanatkan untuk meneliti sebuah desa yang bernama Desa Mekarmanik. Nah, Desa Mekarmanik ini berada di Kecamatan Cimenyan, Jawa Barat yang berada di sebuah dataran tinggi dengan kisaran penduduk 6.739 yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai pelajar dan juga ibu rumah tangga. Nah, nggak lupa Desa Mekarmanik ini juga menghasilkan sebuah bawang yang unggul serta unik dan berhasil mensuplai ke berbagai distributor dari pasar tradisional hingga pasar modern, bahkan sampai luar pulau seperti Pulau Kalimantan, Sumatera dan juga Sulawesi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Martetilah. Selanjutnya ada sasaran target yaitu psikografis. Yang pertama ada masyarakat yang menggunakan sosial media seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua ada masyarakat yang paham akan teknologi. Yang ketiga ada masyarakat yang senang memasak dengan menggunakan bahan tradisional dibandingkan dengan bumbu instan. Yang keempat ada masyarakat pelaku bisnis di bidang kuliner. Yang kelima ada masyarakat yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang bawang merah. Yang keenam ada masyarakat dengan gaya hidup produktif. Dan yang terakhir ada masyarakat yang ingin mencoba pola hidup sehat. Action. Selanjutnya ada demografis yang dimana kita mengambil target dengan jenis kelamin perempuan dengan rentang usia dari 18 tahun sampai 24 tahun yang dimana pekerjaannya merupakan siswa, mahasiswa, pelajar di bidang memasak, ibu rumah tangga, juru masak, serta pelaku bisnis di bidang kuliner yang dimana memiliki pendapatan menengah serta berasal dari kelas sosial ses B sampai C yang dimana dengan status pernikahannya yang sudah menikah maupun yang belum menikah dan tingkat pendidikan dari sekolah menengah atas sederajat atau pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahaya Mustika. Selanjutnya adalah geografis. Nah, untuk geografis ini, kami memilih masyarakat urban dengan domisili kota-kota besar seperti Bandung. Alasan kami memilih Bandung adalah karena masyarakat Bandung ini lebih paham cara menggunakan sosial media dan juga teknologi, sehingga masyarakat bisa melihat konten yang kita upload setiap hari di sosial media tersebut. Selanjutnya adalah behavior. Yang pertama, mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan e-sertifikat. Yang kedua, orang yang menjadikan memasak sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, orang yang tertarik dalam dunia kuliner. Yang keempat, orang yang tertarik dalam mengikuti webinar. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang ingin masak dengan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, untuk poin selanjutnya ada issues yang pertama di sini adalah bawang merah Desa Mekarmanik hanya dikenali oleh segelintir orang saja, sehingga kita harus lebih ekstra lagi dalam memperkenalkan bawang merah ciamik khususnya dalam lingkup yang cukup luas khususnya di Jawa Barat. Nah, yang kedua, bawang merah Desa Mekarmanik belum mempunyai merek sendiri sehingga belum berperan dalam membangun citra Desa Mekarmanik. Dan yang ketiga, adanya bawang peking yang bisa mengecoh para pembeli karena bentuk visualnya mirip dengan bawang ciamik. Selanjutnya ada goals. Tujuan komunikasi yang dilakukan Ciamik untuk Desa Mekarmanik adalah untuk meningkatkan awareness audiens terhadap Desa Mekarmanik. Upaya kami lakukan untuk menarik minat pasar yaitu dengan menekankan manfaat dan keunggulan dari bawang merah Mekarmanik, membuat kegiatan dalam rangka memotivasi konsumen untuk mencoba bawang merah Desa Mekarmanik dengan bertajuk campaign Sesium Bawang Merah Sejuta Manfaat. Upaya lain kami lakukan demi memperluas pasar audiens yaitu memberi contoh alternatif olahan bawang merah Desa Mekarmanik, misalnya seperti dijadikan bumbu dasar halus. Selanjutnya ada strategi campaign. Strategi campaign yang akan dilakukan pada bidang pelaku usaha adalah digital campaign, sehingga kami akan membuat konten melalui media-media seperti TikTok,
TikTok ataupun Instagram dengan menggunakan fitur Instagram Live, Story, Feeds maupun Reels. Konten pertama adalah mitos atau fakta, di mana mensajikan beberapa informasi yang akan membuat para audiens bertanya-tanya atau menebak-nebak dan membuat penasaran apakah informasi tersebut mitos atau fakta. Seperti contohnya mitos atau fakta bahwa bawang goreng dapat meningkatkan nafsu makan. Lalu konten yang kedua adalah tahukah kamu, konten ini akan memberikan informasi kepada audiens mengenai bawang merah tentang manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari bawang merah maupun produk olahannya. Konten ketiga, This or That. Konten game interaktif ini dapat menarik para audiens dan meningkatkan brand awareness dengan menggunakan fitur polling yang terdapat dalam Instagram Story. Lalu konten yang keempat ada Q&A, di mana nantinya para audiens dapat mengajukan beberapa pertanyaan seputar bawang merah ataupun produk olahan lainnya. Lalu konten yang kelima adalah Behind the Story. Konten kali ini akan memperlihatkan di balik produksi olahan dari bawang merah dan memperlihatkan bagaimana sih caranya pembuatan bawang merah goreng dari step awal hingga akhir. Konten ini akan disajikan langsung melalui fitur Instagram Live. Selanjutnya terdapat kerjasama dan mitra. Yang pertama adalah Happy Fresh. Happy Fresh melayani kebutuhan grocery rumah tangga setiap saat, dan konsumen tidak perlu ke supermarket maupun pasar tradisional. Happy Fresh juga dikenal sebagai memiliki produk yang berkualitas, memiliki waktu yang fleksibel, bisa menyesuaikan pesanan yang akan dikirim, dan pastinya menghemat waktu audiens semuanya. Selanjutnya ada Tanihub. Tanihub ini menghubungkan antar petani dan berbagai daerah para pelaku bisnis. Di Tanihub ini dapat merebranding agar mempermudah pemasaran karena produk juga dapat terlihat lebih menarik. Selanjutnya yang ketiga ada Pasar Now. Pasar Now merupakan supermarket atau pasar online melalui aplikasi belanja yang bisa memenuhi kebutuhan harian dapur dan rumah tangga. Nah, dari ketiga e-commerce ini, kamu memiliki ide untuk bekerja sama dengan mempromosikan campaign kami mengenai bawang merah Ciamik. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat memperluas pandangan terhadap bawang merah Ciamik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan timeline apa saja yang akan dilakukan Ciamik pada bulan Oktober dan November. Pertama-tama saya akan menjelaskan timeline pada bulan Oktober terlebih dahulu. Pada tanggal 11 hingga 13 Oktober, kami sudah melakukan penyusunan proposal. Pada tanggal 11 hingga 17 Oktober, kami melakukan brainstorming untuk konten-konten kedepannya. Pada tanggal 24, 27, dan 31 Oktober, kami sudah mengunggah konten-konten kami di Instagram Ciamik. Untuk detailnya bisa langsung dicek di Instagram Ciamik. Selanjutnya saya akan menjelaskan timeline pada bulan November. Pada tanggal 3 dan 16 November, kami sudah melakukan brainstorming lagi nih untuk konten-konten kedepannya. Pada tanggal 2, 6, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 27, kami sudah melakukan kampanye konten lagi di Instagram Ciamik. Selanjutnya tanggal 3, 16, 26 November, kami melakukan evaluasi terhadap kampanye yang sudah kami lakukan. Dan diakhiri pada tanggal 27 November kami mengakhiri kampanye kami. Demikian proposal kami buat terhadap para pebisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.